Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di channelnya Konyol Channel. Nah, buat teman-teman semuanya, hari ini, detik ini, saya sebagai owner ataupun pemilik channel Konyol Channel, saya bakalan klarifikasi bahwa channel-channel yang kemarin ataupun video-video yang kemarin kenapa nggak ditayangin, nggak dilanjutin. Teman-teman, saya mau klarifikasi di sini. Mohon maaf, saya di sini baru kembali dan baru mau terjun kembali di YouTube ini untuk edukasi ke kalian semuanya. Kenapa? Karena kemarin ada yang namanya hukuman yang saya jalani selama 3 bulan gak bisa mengupload video. Jadi buat teman-teman semuanya, siapkan diri kalian, siapkan mental kalian, siapkan semangat kalian. Mari kita berjuang bareng. Kita bakalan ngasih tips ke kalian, solusi untuk kalian semuanya untuk bisa sukses di sosial media. Di sini tempatnya saya nggak bakalan ngasih motivasi, saya nggak bakalan ngasih edukasi-edukasi yang tidak berguna, tapi di sini saya bakalan ngasih edukasi yang bisa kalian terapkan dan bisa kalian sadarkan diri kalian itu udah salah jalan gitu. Oke, buat teman-teman semuanya, kita bahas di video ini tentang masalah perkembangan akun kalian. Kita langsung aja ke videonya. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum ke videonya, saya bakal ngasih tahu dulu solusi untuk kalian yang belum mendapatkan monetisasi ataupun ingin mengkalikan penghasilan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara beli akun di sini. Nah, buat teman-teman semuanya, beli akun di sana itu udah dijamin Prismonet karena saya sendiri yang melayaninya. Jadi buat teman-teman semuanya, jika ragu boleh langsung video call saja, itu benar saya atau bukan. Ingat ya, yang udah pasti-pasti aja. Nah, buat teman-teman semuanya, solusinya seperti itu. Langsung aja gaskeun, nomornya di sini ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya, sekarang pemula itu udah banyak nih yang dapat monetisasi. Saya ucapkan selamat dan selamat. Perjuangan baru dimulai. Saya bakalan ngasih tahu, saya bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan semuanya tentang masalah perhitungan pendapatan. Teman-teman, perhitungan pendapatan itu memang jelas berbeda. Setiap akun itu berbeda. Oke, kenapa yang bisa mempengaruhi pendapatan itu berbeda dari penonton, asal penonton, dan retensi penonton. Engagement juga itu termasuk. Nah, buat teman-teman semuanya, retensi semakin video kalian itu ditonton dari awal sampai akhir, itu semakin bisa mendapatkan poin plus ataupun poin yang bagus. Ketika penonton itu 100 orang penonton, taruhlah kita 200 orang penonton ya. Taruh 200 tayangan, dia menonton dari awal sampai akhir, itu otomatis sudah masuk 0,01. Tapi kalau misalkan 200 tayangan tersebut dia tidak menonton dari awal sampai akhir durasi video kalian, itu poinnya jelek ataupun poinnya minus, bisa-bisa belum mendapatkan 0,01. Nah, lanjut. Terus engagement seperti like dan komen. Nah, di situ teman-teman, ketika video kita semakin banyak yang dikasih tanggapan like ataupun tanggapan love ataupun yang ketawa yang lain-lain, itu semakin bagus teman-teman. Apalagi ditambah komentar, itu udah paling bagus ya. Tapi ingat, jangan sampai kalian saling mampir-mampir. Misalkan kalian punya temen ataupun kalian punya followers ya, yang follow to follow gitu kan. Kalian komen ke video dia, dia komen ke video kalian. Video kalian itu nggak bakalan menjangkau orang banyak. Kenapa? Karena si Facebook itu mendeteksi kalian cuma bermain berdua gitu. Kalau kalian mengupload video, kalian paling FYP ke dia lagi, bukan ke orang baru. Sedangkan kita kalau pengen FYP itu harus menjangkau orang baru. Makanya yang masih mampir, stop. Fokus kemana? Fokus ke kualitas konten. Fokus gimana caranya konten kita bisa menarik orang baru ataupun orang yang dari luar. Jangan menarik dari followers lagi. Kenapa? Karena biasanya itu bakalan dikasih ke followers lagi, teman-teman ya. Nah, di situ teman-teman kalian sudah tahu untuk masalah perhitungan dulu nih. Yang kalau misalkan semakin video kalian ditonton dari awal sampai akhir, itu udah poin plus dan poin bagus, ditambah tanggapan, yang dapat tanggapan plus komen, itu udah paling bagus juga. Dan yang terakhir itu adalah dari
penonton asalnya dari mana, negaranya negara mana. Kalian harus lihat dari RPM dan CPM tersebut di negara tersebut itu berapa. Apakah tinggi, apakah rendah? Kalau misalkan rendah itu ya segitu teman-teman, nggak kebaca sama pihak Facebook. Kalau misalkan 200 orang yang nonton dari negara RPM rendah, itu bakalan nggak dapat pendapatan ataupun nggak dapat penghasilan. Tapi kalau misalkan kalian dari 200 orang tersebut mendapati negara yang memang RPM-nya tinggi, penonton dengan negara RPM tinggi itu bakalan masuk 0,01. Nah teman-teman, lanjut yang selanjutnya dari tayangan. Tayangan, kenapa sih kita tuh sulit banget bang keluar dari yang namanya tembok, dari yang namanya mentok. Teman-teman harus dibedakan mentok, tembok, sama yang namanya shadow ban. Teman-teman semuanya, pemula di sini banyak yang belum tahu yang namanya shadow ban dan mentok. Teman-teman ingat, bantet itu sebenarnya nggak ada. Terus yang kedua, abnormal itu nggak ada juga. Yang ada itu apa? Hasil konten kita dan perilaku kita ketika menggunakan Facebook. Di sini saya bongkar buat kalian secara gratis, secara terbuka buat kalian sadar, oke? Abnormal dan mentok itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu adalah perilaku kita membuat konten tersebut ataupun perilaku kita ketika kita menggunakan akun tersebut di Facebook. Teman-teman, perilaku kita tuh seperti apa? Kita ngelakuin apa aja kalau misalkan kita menggunakan Facebook? Apakah kita saling mampir? Apakah kita saling follow to follow? Nah, itu yang salah. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Facebook untuk berkreasi, untuk berkreatif, kita fokus ke dalam konten kita. Gimana caranya kita bikin konten yang menarik? Fokus di situ, saya yakin itu bakalan bisa mendapatkan pendapatan yang sangat besar, ataupun saya yakin kalian bisa mendapatkan tayangan yang sangat besar. Kak, kenapa sih kita kena shadow ban dan apa sih ciri-cirinya kena shadow ban? Teman-teman, saya kasih tahu, shadow ban itu di bawah 100. Misalkan pengikut kita 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, tapi tayangannya di bawah 100 ya. 5 video dari yang kita upload itu di bawah 100, itu udah yakin saya yang disebut shadow ban. Shadow ban itu dimana posisi akun kalian, video kalian sama pihak Facebook itu tidak direkomendasikan. Makanya di situ video kalian bakalan mentok di situ di bawah 100. Nah, teman-teman, yang mentok di 200 sama di 100 gimana nih, Bang? Nah, dari yang 100 sama yang 200, saya cuma bilang coba kalian analisa mana video yang bisa kalian andelin. Dari semua video pasti ada yang lebih dari 200. Misalkan 300, 400, 500, 600, 700, 1000 ya. Di luar rata-rata yang kalian dapatkan, kalian coba amati video hal tersebut. Kenapa sih dia bisa naik ataupun video itu bisa naik? Di situ kalian punya jawaban. Oh, penonton akun saya itu seneng dengan yang namanya konten seperti ini. Kalian tinggal mendalami konten tersebut, konsep tersebut, dan bikinlah lagi di video yang selanjutnya dan keterkaitan terus. Di situ bakalan ada perkembangan yang namanya anak tangga. Naik 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga, 5 tangga. Nah, seperti itu teman-teman. Di Facebook kalian harus ngerti dulu dasarnya. Jangan langsung ke atas. Gimana caranya kita dapat penghasilan besar? Jangan ke sana dulu, jangan ke monetisasi dulu. Tapi gimana caranya kita menggunakan Facebook Pro dengan benar dulu, teman-teman ya. Jangan langsung ke atas. Pahami dasar dulu, ke tengah, ke atas. Itu udah pasti bagus. Oke, buat teman-teman semuanya, kalian yang selanjutnya untuk masalah akun yang kalian itu pakai, sebenarnya semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Tapi semua orang bernasib berbeda, nggak semua orang nasibnya sama. Buat teman-teman semuanya, tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa. Saya yakin perjuangan kalian itu tidak sia-sia kalau kalian tidak berhenti. Tetapi kalau misalkan kalian berhenti, perjuangan kalian sia-sia. Jangan berhenti di tengah jalan. Oke, tetap lanjutkan, tetap semangat. Assalamualaikum.